Si Mulut Lebar di album Dinamis. Ya, ini lagu ketiga yang kita bikin bersama-sama. Ini Sang Penjilat aja, oke? Ini Sang Penjilat ini sebuah lagu yang menceritakan tentang bagaimana kita di sebuah planet bumi ini yang biasanya kita hidupnya bisa jilat sana jilat sini demi sebuah keduniawian katanya seperti itu. Nanti kita kupas-kupas tentang liriknya setelah ini aja. Oke, coba kita mainkan ya. Oke.
Biasanya kita hidup di dunia yang biar cari muka, jilat-jilat kaki, biar dapat poin, memenangkan lobby dan sebagainya. Ya ini semua gambaran aja lah. Jadi bagaimana kita hidup ya kayak gini aja ya. Oke bro, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah datang di acara Ngobras Musik, ngobrol santai dan asik bersama Jati District Label. Tentunya ini lagu kelima ya dari kita ya. Jilat mata, jilat kaki, cari muka, itu selalu, itu selalu. Jilat mata, jilat kaki, cari muka, itu selalu. Sehat ini, teman-teman ini sehat. Ya sehat semua nih. Ambil kursi dulu, ngobrol santai. Ngobrol santai Mbak Didit ya. Gimana nih TDR? Ya alhamdulillah sehat. Ini kebetulan Pandemi gimana? Pandemi. Kegiatannya kita tetap ngulik-ngulik lagu aja di rumah sambil bikin lagu lah, ngulik-ngulik gitu. Nah kebetulan ini kita nggak bisa bawa ya. Ada wajah baru di JDR. Ya ini editorial player kita pada bass ada Mas Ijo, kebetulan basis kita Mr. Gepeng lagi ini ya, lagi berhalangan. Saya nggak mau ngomong, yang jelas ada halangan ya. Lagi halangan, jadi mendadak kemarin ngomongnya, terus saya ngajak teman lama juga, band ada toh? Gimana ini COVID ini gimana? JDR sering manggung atau lagi? Oh lagi susah nih. tapi usaha lancar ya? Kalau ekonomi tetap lancar alhamdulillah, tapi untuk pekerja entertain kan hari ini susah, terutama tukang terop, tukang sound hari ini susah semua kayaknya begitu. Kalau kita fan-fan aja karena kita ekonominya alhamdulillah udah mapan. Band idealis memang gitu, band idealis. Jadi kita kalau kata Mas Didit kemarin ngobrol-ngobrol ya. Ya. Kalau mau jadi punya band idealis harus kaya dulu. Nah, iya nggak? Nah, ya. Di Indonesia band idealis itu kaya dulu, nggak ada. Oh gitu. Ya. Ya. Kebetulan kalau kita sih pas-pasan tapi alhamdulillah bisa gitu ya. Jadi agak militan ini personelnya.
Kebetulan kita nggak ekonomi kita ditopang dari hal lain, bukan dari hal musik, jadi tetap santai kita, tetap jalan aja. Santuy. Nah, santai bikin vlog-vlog aja kita, mainnya streaming gitu-gitu. Nah, pertanyaannya, Pertanyaan apa nih? kondisi musik sekarang kan lagi lesu, Betul. khususnya musik idealis ya, Ya. di Blitar khususnya. Ya. Kalau untuk, ini menurut saya ini, kalau untuk mencari duit kan Susah. susah, apalagi band idealis. Nah, kenapa GDR ini kok semangat bikin band idealis? Ya, yang pertama kita hobi, yang kedua kita udah selesai di tataran dasar kebutuhan kita, nggak sombong tapi alhamdulillah teman-teman udah bekerja semua ya, cukup. Terus ya kita main idealis aja. Masalah nanti ada rezeki dari musik itu soal bonus gitu ya, seperti itu kayaknya. Itu kalau mengeluh itu kan biasa, bagian dari strategi. Gimana nih teman-teman nih? Ceritain dong sejarah GDR. Teman-teman GDR ini kebetulan satu Distrik Rebel. Jati Distrik Rebel itu, Jati itu nama sebuah lingkungan, desa, kampung gitu ya, kampung Jati Turi. Distrik kan lingkungan, penyebutan lingkungan karena distrik. Rebel itu ya lebih pada ini ya, apa? Orang yang susah diatur, apa ya bahasanya, kalau ngomong pemberontakan kok, wah kayak apa gitu ya. Pokoknya ya sudah, kita fan-fan aja, selengean, suka-suka gitu. Makanya kita bikin, kebetulan satu gang, saya di Jalan Turi, Gepeng juga di Jalan Turi, Jeffy di Jalan Turi Selatan, jadi memang agak jauh. Nah, kalau editorial kita dari ini, Pak Buden, nah Mas Jong, jadi kebetulan kita satu gang aja. Jadi teman-teman baru tahu ya, bahwa kita itu ngeband satu gang. Ya biar mudah komunikasinya Mas Dika. Biasanya kan udah kerja semua susah, jadi kalau satu gang itu lebih mudah aja komunikasinya. Dan pertanyaannya, kenapa playernya cuma 3? Nah, dari dulu loh. dari dulu 3 ya? Benar. Dari dulu cuma 3 apa? Karena nanti pembagian honornya lebih gampang Ya. atau kok nggak cari vokalis buat? Nah, kalau 3 kebetulan sebenarnya kita idealnya 4, tapi kemarin belum dapat vokalis. Udah saya jelaskan di vlog saya di JDR Kabel, nanti teman-teman bisa kunjungi ya, sambil subscribe jangan lupa. Sudah saya jelaskan bahwa kebetulan cari vokal agak susah di kan kita itu susah. Terus di Blitar juga agak susah memenuhi ekspektasi kita untuk lagu-lagu materi kita itu agak susah juga. Kayaknya seperti itu. Nanti kita sambil jalan lah cari-cari. Soal lagu kita dari lagu mulut lebar ya, Mulut Lebar sama Penjilat. Nah, kalau lagu si Mulut Lebar, kalau di Bali ada Navikula yang kritis kan? nah betul. Kalau di DR ya, kalau di Blitar aja. Wah, ini loh Navikulanya Blitar itu ya kita. Wah, sombong. Gak. Kenapa? Kenapa nggak memilih tema? Kenapa? Gimana bro? Kenapa lagu-lagunya itu memilih lirik-lirik kritis, kok nggak mengikuti pasar? Aduh. Cinta, Aduh. bojomu dipek tambone, Wah, enggak. Karena kan lagi lagu musik kan? itu mainstream itu. Jadi kalau kita lebih menulis lirik itu lebih pada apa yang kita lihat di lingkungan. Jadi apa yang kita lihat, yang kita dengar, kita aplikasikan dalam sebuah lirik ya. Jadi kita jarang fiksi, liriknya jarang cinta-cintaan, apalagi hari ini banyak cinta-cintaan. Kita nggak menghindar dari cinta-cintaan, tapi lebih pada realitanya seperti itu. Jadi dapat inspirasi tentang apa tadi? Si Mulut Lebar ya, realitanya seperti itu. Kalau cinta-cintaan jarang sih. Belum, bukan jarang. Tapi ada yang menuju ke situ. Tapi cintanya lebih bukan cinta pada melu ya, kita cinta kepada alam, cinta kepada lingkungan, kepada sesama, itu kayaknya nanti akan kita tulis. Bukan cintaan sandiwara cinta seperti kata teman saya yang ada di depan, Mas Tio. Itu kan drama biasa itu. Kita lebih pada ini aja, realita, kayaknya seperti itu, Mas Dika. Terus soal apa lagi ya? Ngomong-ngomong udah punya produser belum?
Belum, ini lagi cari nih, susah. Nah, lagi susah. ini misal kalau ada produser tertarik dengan JDR, terus dia menawarkan kontrak album misalnya 2 tahun album, ya, terus JDR mau nggak mengikuti produser itu? Lagunya harus gini apa tetap seperti ini? Enggak, kayaknya kita nanti pembagian klausul. Ini mengandai-andai, sama tahu kan terkenal ya kan? Oh ya enggak, karena suatu band itu terkenal besar ada ya, ada di belakang produser gitu. Tapi kalau ngikutin semua enggak lah. Kita punya, kalau kita 50-50 mungkin mau ya. Kalau sana gini 50 ikut pasar, 50 you tentuin sendiri ya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak semuanya ikut produser, agak gimana gitu. Nggak beda jauh sama band-band lain. Biasanya kan gitu. Jadi harus apa ya? Manut ya. Tapi kayaknya nggak, nanti produsernya aja yang ikut kita aja. Nah gitu. Oke, mau main lagi mau? Ya teman-teman nih mau tanya-tanya itu. Nah, Mas itu lu kesana lu. mau menghakimi Nah. Gimana bro? Mau kritik mas? Enggak, cuma masukan aja Ya, untuk dari sudut pandang saya itu JDR keunggulannya itu dari segi lirik. Kalau saya ngomong nih untuk ke blues mending jangan. Ya seperti Donde Panas Dalam Bidi Baik kan mengangkat hal tentang kritikan sosial. Cuma kalau JDR ini kan lebih frontal. Dari kritiknya kayak si Mulut Lebar, terus Sang Penjilat itu sudah bagus dipertahankan kalau saya. Cuma kalau dari segi musik mungkin belum. Ya bluesnya masih kurang lah mas. Tapi nggak perlu ngomongin blues, cuma keunggulannya dari segi lirik itu. Konyolnya, Ya ngedolnya konyol kuwi lah. nah Ngomong-ngomongan, ini konyol bos lagi andor. bodoh aja, tukang gendam ya. Ya, Lebih dari ya kalau influence saya hampir mirip seperti Bidi Baik. Keren. Dari segi liriknya memang menonjol. terima kasih. Jangan lupa ya, nanti mampir ke channel YouTube kita JDR Kabel. Subscribe dong teman-teman, JDR Kabel gitu. Support band lokal, ya kan? Iya. Buat yang bikin karya gitu. Jadi lebih menjual dari segi liriknya Pak dulu. Dari saya itu. Matur suwun Mas itu. Siap. Matur suwun. Ya lirik ya. dihubung gitu. Lebih jual isi ya, ya betul. Ya dulu soalnya setahu saya Betul. Gimana? sebelum JDR, Nah ini agak berat ini kan ini. berat. Sebelum JDR Gerang dulu ya kan? Betul. Layarnya dulu Mas Bejo, Mas Musin. Mas Musin, Lagi. terus blues. Terus ya. Terus sekarang bukan blues lagi. Itu gimana ceritanya? Atau masih mencari jati diri? Nah, proses saja perjalanan kayaknya dulu kan 2N band yang saya bentuk sama Bung Epal sama Epal nggak kesini anaknya ya. Tadi udah saya coba hubungi nggak diangkat. Sama Epal sama Happy Keplur dulu H2N main-main aja, main-main di kafe, di angkringan gitu, ngamen-ngamen lah, cari uang. Tapi kita tetap idealis di lagu-lagu 90-an waktu itu saya sering. Terus perjalanan waktu kayaknya Ripa sibuk, saya mengajak Mas Muksin seperti itu. Terus di perjalanan waktu sama H2N sama Mas Muksin ada pikiran saya bikin project sama Jeffrey sama Gepeng karena satu kampung lebih enak komunikasinya. Makanya kita bikin JDR yang orientasinya kita bukan band cafe tapi kita band bikin karya seperti itu. Kayaknya seperti itu Bu. Tapi Gimana Bu? Parodi? Lebih? enggak denger-denger Iya ya. Masuk. Nanti definisi parodi ya, saya belum tahu juga, tapi bisa dijelaskan Mas itu. Kalau dalam musik, nah, tapi aku belum pernah ini sih. Bukannya denger-denger ini ya, Betul. itu ada perbedaan konsep musik dari A2M.
Ya jelas. Khususnya seperti itu. Ya. Makanya bikin JDR, apa benar? Ya betul. Genre kita berbeda. Kalau sama Hika lebih selengean ya. Terus Mas Musin maksud kayaknya ekspektasi ke JDR nggak seperti itu. Makanya kita bikin project sendiri. Seperti itu. Jadi ya udah, daripada kita bikin project aja sendiri. Terus tipnya bikin lagu gimana? Treatment. Kalau saya bikin lagu yang pertama lirik, Saya lihat kan kayak sama Jeffrey kan jarang. jarang ketemu. Kumpul. Jarang Bisa kumpul. ketemu treatmentnya gimana? Kalau bikin lagunya ala JDR, ala. Kalau saya bikin lagu yang pertama lirik, biasanya saya bikin kalau ada inspirasi. Kalau lagi nongkrong gini ada yang konyol-konyol atau yang serius gitu ya saya tulis gitu, karena saya membuat lirik karena situasi lingkungan aja. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya bikin riff di rumah aja gini-gini, ngidreng-ngidreng di rumah sambil jualan ketan, biasanya di lapak dulu. Nah gini-gini, terus ketemu Jeffrey sama Gepek di studio biasanya, terus aku ada lagu gini. Oh ya udah diisi gini, ya udah latihan gitu aja. Era digital sekarang kan sangat mudah. Ya. Tidak. Betul. Nah, kekurangan dari JDR apa untuk mengeksplor lagu-lagu yang perkenalkan ke semua kalangan? Nah, lebih pada manajemen IT kayaknya ya. Jadi lemahnya kita di manajemen IT, saya nggak tahu resepnya gimana. Teman-teman pasti udah banyak yang tahu, nanti banyak sebetulnya. Saya nggak tahu. Beberapa kali saya sudah mencoba untuk sarset, kayaknya belum maksimal. Kayaknya perlu jurus. Nah, butuh manajemen yang komplit lah kayaknya. Nggak susah juga seperti itu. Memang lagi ini PR kita seperti itu. Buat teman-teman nih yang mau tanya-tanya gitu ya, Adin, Santo, Flo, udah ada Flo. Gimana? Parodi. Betul. Gitu. Semangat Mas itu. Semangat Mas itu. Oh gitu, lebih akhirnya ya. Sesuatu yang ada di sekitar terus dibikin lirik. Oh gitu. Nah itu Bung, ini pendapat teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa menobatkan Jati Distrik Rebel ini sebagai blueser, sebagai rocker, sebagai jazzer. Tapi kan teman-teman sendiri, maksudnya pendengar aja yang menyebut kita sebagai ini. Oh gitu. Oh gitu ya. Makasih Mas Dito, Mbak Flo ya, makasih udah kasih masukan. Yang jelas untuk genre saya nggak tahu, tapi kita serahkan kepada teman-teman genrenya apa, silakan dinilai seperti itu aja. Kalau masalah diri ya gitu. Gimana Bung? Kalau soal yang ditonjolkan dari JDR itu apa? Ini maksudnya gini, band itu kan ada frontman, nah frontman vokal, ya kan, harus punya ciri khas. Misalnya kayak band-band barat itu kadang JMR, stylenya beda. Nah kalau JDR ini apa yang ditonjolkan biar kalau produser cari band, oh gitu. Kak, pribadinya atau musiknya atau semuanya? Semuanya. Kalau pribadinya teman-teman ini lucu-lucu. Jeffrey lucu, biasanya kan lucu ya. Suka apa ya? Bully atau ngentai. Orang Jawa itu ngentai. Terus kalau Gepek itu biasanya basisnya itu dia itu kayaknya asumsinya kayak mistik-mistik gitu loh. Jadi aneh-aneh. Kalau saya nggak tahu lah, pokoknya sudah lucu lain. Kayaknya lucu-lucu lah, personilnya lucu-lucu dan lucu seperti itu. Kalau lirik kita lebih konten ya, ada isinya gitu, maksudnya ada temanya gitu ya. Kita nggak bikin lirik sembarangan, tapi ya ada, ini memang sesuatu yang ada gitu. Kalau teknis ya gini-gini aja. Unik.
vokalis plus gitarisnya unik. Ini kalau saya melihatnya gitu. Iya, icon loh ini. Kalau main teknis skill kan pas-pasan juga. Jevin gitu-gitu aja, saya gitu-gitu. Kevin juga gitu-gitu, tapi kita kompak gitu loh. Jadi sebuah tim yang harus kompak, bukan skill individu. Kita nggak jual teknis, tapi lebih pada materi lagu aja sama pribadinya teman-teman aja gitu aja. Ya kan? Kayak kemarin saya dengerin Robi Navikula bilang bahwa apa yang dijual dari Navikula, ya dia menjual kontennya, isi dari liriknya, lirik lagu Navikula. Terus kebetulan hari ini yang bergenre rock katakanlah atau grunge itu jarang mengangkat isu-isu sosial. Terus si Navikula kayaknya seperti itu kayaknya. Nah kita mirip-mirip seperti itu mungkin ya. Ya, Robi. Soalnya band sekarang tuh ada kan ya. Ya. Apalagi gitaris itu banyak. Semua sama kalau menurutku. Nggak ada yang unik atau yang berbeda. Mungkin JDR bisa main gitar. Maksudnya yang unik, yang lebih berbeda dari yang lain gitu loh. Soal main gitar atau soal materi lagu kayak kalau setel. Kalau setel jelas saya kayak kuburan kan band kuburan kan. Ya kalau teman-teman biasa ya kan. Kalau setel kayak Kiss. Nah kalau teman-teman lebih kepada ini ya, maksudnya terserah mereka, tapi yang jelas kita kasual aja, selengean aja seperti itu. Kalau saya pribadi, saya biasanya suka ya pakai jeans, boot. Kebetulan ini acaranya santai, saya pakai running. Biasanya pakai boot, pakai flanel gitu ya. Jadi kebetulan JDR saya terinfluen dari band-band Seattle kebetulan ya, ada Pearl Jam, ada Nirvana yang seperti itu ya. Jadi biasanya kalau Januari sama Desember ini musim dingin, biasanya saya pakai flanel gini. Ya suka aja gitu. Lebih asik pakai flanel, casual dan sebagainya. Asik toh. Kelihatan ya, di band itu kalau leadernya siapa? Ya, kelihatan. Tapi royaltinya tetap sama. Beneran nih. Main lagu aja dulu ya. Nah, saya mau ngopi-ngopi dulu. Betul. Ini lagu apa nih? Blues palsu ya, santai ya. Ini blues palsu. Nah, ini lagu blues palsu ini bercerita tentang lirik-lirik yang Bung Dika tanyakan tadi, banyak musisi palsu di Blitar. Kalau katanya senior saya Pak Said, Pak Pendi itu gondrong dhisik kanggo karya. Kalau saya gundul tapi sudah punya karya. Ya, blues palsu ini coba kita mainkan.
basisnya kayak ngeri, agak nikotin lagi, agak ada lip, agak nikotin. Hidup palsu, gaya palsu, hidup palsu, gaya palsu, palsu, rocker palsu, bukan palsu, jasa palsu, gaya palsu, rocker palsu, sisi palsu, serba palsu, rocker palsu, jasa palsu, gaya palsu, jasa palsu, rocker palsu, sisi palsu. Ya, oke, gimana bang ini Blues Palsu ini lagu pertama dari JDR nih. Itu lagu pertama ya? Pertama saya bikin. Nah, Ceritanya gimana kok palsu semua itu? ya palsu saya lebih melihat fenomena teman-teman musisi ya. Jadi bagaimana teman-teman itu nggak lagi nyindir atau mencibir, tapi lebih pada asumsi saya. Selamat jalan Pak Bayu. Asumsi saya ketika melihat teman-teman musisi itu kurang jujur dalam bermusik, makanya saya bilang bahwa Contohnya? Maksudnya kurang jujur gimana? asumsi ya ini nggak usah dibikin hati. Nanti terus ini. Nah, asumsi. Jadi banyak teman-teman itu yang tiba-tiba gini, contoh pokoknya nggak selengean tiba-tiba sok selengean gitu ya, nggak blueser sok blueser, nggak rocker sok ngerock, jebol-jebol dan sebagainya. Itu yang bikin apa ya? Isunya nggak dapet. Nah makanya wah ini palsu ini kayaknya ini gitu. Jadi ngeband itu lebih jujur, lebih apa adanya. Makanya saya bikin seperti itu. Terus ada tiba-tiba ya itu tadi sama blues, orang nyapo-nyapo jazzer, sok jazzy lah apa-apa gitu dan sebagainya, sok selengean lah atau apa-apa gitu ya, agak aneh. Makanya saya bikin lagu ini gitu. Tapi ini asumsi saya ya, kesimpulan saya bisa salah juga gitu. Kalau ke depan gimana di sini? Gimana? Ke depannya JDR gimana ini? Ini udah cari produser. Ini mini album, udah 5 lagu, tapi PR kita adalah kebetulan belum yang ada kita record secara studio, rekaman tik belum ada karena lebih banyak live. Makanya kita hari ini buat teman-teman di sini mungkin yang tertarik dengan kita terus punya support mau membiayai kita persilakan. Apa ini? Nah, mungkin bisa jadi kan. Nanti silakan dipikir-pikir di rumah. Kayaknya tertarik dengan profil kita ini. Ini lagu dijual nih. Kalau di Bandung ada Burger Kill, kalau di sini ada JDR. Nah, makanya seperti itu bisa nanti. Ya, seperti itu. Lagi PR-nya lagi itu Mas Gika. Lagi cari produser aja. Ya, kedaman bosannya Jawa. Sopo ya belum biaya aku ngono. Sakjane boleh support. Terus gimana lagi nih? Ada Mas Yusuf nih nggak tanya-tanya Mas Tio gimana nih? Satu kampung, satu tawuran. Aku tanyanya kurang ngambil. Nah, Rock and roll. terus gimana musiknya? Mau main lagi Pak? Ngobrolnya udah ini ya lagu terakhir dari kita ya. Nanti kita bisa ngobrol. Terima kasih buat teman-teman yang udah support Jati Distrik Rebel. Terima kasih, nanti bisa lihat di channel YouTube kita. Oh, harapan kita tadi yang terakhir kita udah bikin lagu 5 lagu, harapannya. Nah, kita harapan terakhir menunggu produser. Nah, menunggu produser seperti itu, tapi tetap berkarya seperti itu ya. Gimana? Ini ada Mas Didit Janunal. Gitu. Oh iya. Oh, sama liriknya juga ya ditempelin gitu. Oh boleh masuk. Terima kasih Mas.
Ya, terima kasih Mas Tito. Mbak Tuh, terima kasih. Sorry. Ya ini kan ya, sebelum terakhir kita lagu terakhir dari kita ini pertama kali ya ini Ya, Ngobras Musik pertama kali kita kupas tuntas salah satu band. Sebenarnya punya konsep seperti ini sudah lama. 2 tahun yang lalu. 2 tahun terus teraplikasi hari ini. Ya, situasi. tidak maju. Nah, teman-teman di Blitar ini kadang ayo gitu susah, ayo. Makanya kalau nanti Mbak Flo sama Mas Tito atau teman-teman lain UKM, Mas Santo, Mas Hadin, kalau ada teman-teman band-band lain, ayo kita bikin acara reguler gini ya. Tetap ada gig tetap terus, tapi tetap ada ini ya, ngobrol tentang musik-musik gitu, biar tahu lah gitu. Oke, lagu terakhir ini gelap. Yuk, lagu gelap menceritakan tentang situasi pandemi yang kita nggak bisa ngapa-ngapain, dunianya kayak gelap. Oke, Bu. Gak ada yang bisa diharapkan, gak ada yang bisa